Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau sudah sediakan segala sesuatunya, Kau sudah sediakan kesembuhan kami, Kau sudah sediakan kelimpahan dalam hidup kami, Kau sudah sediakan damai sejahtera kegiatan dalam hidup kami, dan segala sesuatu perbuatan yang baik yang Kau sudah sediakan dalam hidup kami. Dan hari ini kami nikmati, kami rayakan, dan kami menyatakan dalam setiap ibadah kami dan setiap kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu yang menguatkan kami, memerdekakan kami, dan firman-Mu itu yang membentuk hidup kami ke depan Tuhan. Sehingga hidup kami ke depan seturut dengan firman-Mu, menjadi apa yang Kau katakan Tuhan, itu terjadi dalam kehidupan kami. Setiap detik firman-Mu itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Itulah kerinduan kami dan kerinduan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau putus supaya memberikan kami hikmat, pengertian, pewahyuan, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang Kau tabur dalam hati kami, dan kami tanam dalam hati kami menjadi firman pemilik kami Tuhan. Sehingga firman itu bertumbuh dengan baik dan subur, tidak ada halangan apapun, dan kami dapat melihat pertumbuhannya, dan setiap orang dapat menikmati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap menerima yang terbaik kepada Tuhan Yesus berkata, Amin. Shalom. 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 Haleluya. Apa kabar hari ini? Bless. Sungguh kita diberkati, amin. Amin. Hari ini kita akan bahas tentang naik dan turun. Mau naik dulu apa turun dulu? Naik terus. Mau naik dulu apa turun dulu? Kalau udah naik, nanti turun lagi nggak? Enggak. Tidak. Bener nih. Benar. Kalau udah naik, nggak turun lagi. Kalau kita sampai di rumah yang tingkat, ada tangganya. Rumah yang tingkat ada tangganya siapa? Pernah naik tangga lantai 2? Pernah. Berarti nggak turun lagi ya? Nggak turun. Karena apa? Kalau kita naik ke tangga, naik lantai 2, kita akan mengambil sesuatu dan kita nggak turun. Ya. Nah, siapa yang pernah naik lift, ya kan? Butuh naik, ini saya pernah mandi ini. Sampai cepet tombolnya nih. Padahal sebenarnya sekali aja udah cukup gitu loh, ya kan? Mau ke lantai 10 misalnya, 10 nggak ditutup, tak pencet lagi atau keliru ke lantai 8 pencet lagi. Padahal sebenarnya kita tinggal nunggu aja, itu semua bergerak dengan sendirinya. Atau pernah juga kesasar ya, kita pernah kesasar mungkin di rumah sakit itu ya, waktu itu ya, mau jemput siapa, liftnya cuma sampai di lantai 2 tok, nggak sampai ke lantai 5, padahal kita ke lantai 5 pada waktu itu, ya kan? Nggak nyampe. Ya. Nah, kadang-kadang seperti itu, kita masuk lift, ya kan? Tapi kita khawatir, kita tekan tombol, kita berusaha di situ supaya ingin naik atau supaya turun, nggak bisa. Kita cukup berdiri saja, tenang, dia akan naik dan akan turun juga. Ya. Nah, kadang di depan orang percaya juga seperti itu. Kita ingin hidup kita naik apa? Naik damai sejahteranya, berkat-berkatnya juga bertambah-tambah, ya kan? Imannya juga bertambah-tambah. Tapi pikiran kita masih seperti ini, yang arahnya ke bawah. Hidup susah, keadaan sulit, atau mungkin Tuhan jauh. Padahal Yesus berkata sesuatu yang luar biasa, ya. Langit terbuka. Pernah lihat langit terbuka? Pernah lihat? Kita pernah lihat ya. Pada waktu itu kita berdoa. Artinya apa? Langit terbuka itu mulai ada akses dari surga ke bumi. Nah, kalau kita naik ke surga dan tidak turun lagi, itu malah nanti banyak orang yang sedih. Oke, ya. Kita lihat Yohanes 1 ayat 51. Yohanes 1 ayat 51.
baca ya. Sesungguhnya, lalu kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ya, jadi ini perikop ini ceritanya seperti ini. Ceritanya waktu itu Tuhan mulai merekrut murid-muridnya. Ya, Tuhan mulai merekrut murid-muridnya, mulai kemudian dia ketemu dengan dia ketemu dengan Andreas, ketemu dengan Petrus, ketemu dengan Filipus, kemudian dia bertemu dengan Nathanael, ya. Nah, ketika ketemu dengan Nathanael berkata seperti ini, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Kenapa? Karena waktu itu Yesus berkata pada Nathanael, aku sudah melihat engkau sejak engkau ada di bawah pohon ara. Ya. Itu aja membuat Nathanael memutuskan untuk percaya sama Yesus, mengaku bahwa Yesus ada anak Allah, Yesus adalah raja orang Israel. Ya. Nah, lihat di ayat 51 tadi, ya. Sesungguhnya kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ya. Banyak orang Kristen percaya bahwa surga itu ada. Amin. Amin. Ya. Nah, kita percaya bahwa Tuhan ada di surga. Kita percaya di surga ada malaikat. Kita percaya berkat-berkat ada di surga. Amin. Amin. Ya. Tetapi banyak orang berpikir, oh surga itu nanti, nggak sekarang, setelah kita mati. Ya. Padahal Yesus berkata sesuatu yang sangat luar biasa di sini. Dia berkata apa? Langit terbuka. Bahkan itu sebelum Yesus itu mati, ya, disalib. Ya. Dia berkata langit terbuka. Artinya apa? Surga tidak tertutup lagi. Ya. Melalui Yesus ada hubungan antara surga dan bumi. Ini bukan hanya cerita Alkitab ya. Ini realitas kehidupan orang yang percaya. Ini kita harus ngerti ini realitas yang dimana kita nggak bisa lihat itu, tapi itu kebenarannya seperti itu. Ya. Kebenarannya seperti itu, bahwa akses dari surga ini sudah tidak tertutup lagi, ya, tapi sudah terbuka. Nah, ketika Yesus mati di Yerusalem terjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak. Yang terjadi apa? Waktu Yesus disalib, tabir bait suci apa? Terbelah. Terbelahnya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Ya. Jadi nggak mungkin itu dilakukan oleh manusia. Ya, karena itu tinggi sekali. Tabir itu dulunya memisahkan manusia dengan hadirat Tuhan. Hanya imam besar yang boleh masuk setahun sekali. Dan imam besar itu kalau kedapatan tidak benar hidupnya dia langsung mati. Makanya ketika masuk diikat kakinya. Jadi kalau mati kita tidak bisa melalui dalam tarik. Ya. Nah, tetapi ketika Yesus mati, pemisah itu hilang, terbuka. Sekarang setiap orang percaya memiliki akses langsung kepada Tuhan. Amin. Amin. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Ya, coba dibaca. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Amin. Marilah kita dengan penuh keberanian atau penuh ketakutan. Keberanian. Ya, tidak ada ketakutan lagi, itu binasa. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Perhatikan, bukan dengan takut, bukan dengan ragu-ragu,
ya. Tetapi dengan keberanian. Artinya dengan keberanian itu apa? Kita maju masuk ke tempat tahta karunia itu, tidak ada halangan yang bisa menghambat kita. Gitu. Kita masuk begitu aja. Kita percaya, kita pasti diterima. Amin. Amin. Kalau kita nggak percaya bahwa kita ini diterima, ya kita ragu, kita takut. Ya, seperti para imam waktu itu, ya, mereka untuk masuk itu butuh mental yang luar biasa. Yakin benar bahwa dia ini taat, bahwa dia ini benar, bahwa dia ini layak untuk masuk. Ya, karena apa? Kalau masuk ada keraguan sedikit lagi, dikit aja, ada cacat sedikit aja, mati. Ya. Nah, tetapi saat ini kita masuk dengan keberanian. Kenapa? Karena Yesus sudah membuka jalan. Ya. Yesus sudah buka jalan bagi kita. Nah, Yesus berkata tadi, malaikat-malaikat Allah turun naik. Malaikat-malaikat Allah turun naik. Seperti yang selama ini kita lihat ketika kita berdoa, malaikat-malaikat Allah turun naik. Amin. Amin. Ya, ini menunjukkan sebuah pola kerajaan. Ya. Naik itu menerima dari Tuhan, turun itu membawa dampak ke bumi. Amin. Amin. Jadi kalau sampai kita melihat yang dari surga itu ada di bumi, pasti ada dampaknya. Amin. 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 Pasti ada dampaknya. Dan dampaknya tidak ecek-ecek. Dampaknya pasti luar biasa. Amin. Amin. Ya. Nah, ini suatu pola kehidupan rohani kita. Musa naik ke gunung, dia bertemu dengan Tuhan, lalu dia turun membawa hukum Tuhan, membawa hikmat Tuhan. Kemuliaan Tuhan pun menyertai dia. Orang sampai nggak tahan dia. Orang sampai kagum dengan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam Musa. Amin. Amin. Yesus selain naik ke gunung untuk berdoa. Setelah itu dia turun apa? Dia menyembuhkan orang yang sakit. Ya, ada dampaknya. Dia mengusir roh jahat. Dia mengajar dengan kuasa. Amin. Amin. Kalau hari ini kita naik hotel lantai 2, kita turun dengan ketakutan. Karena ada penampakan. Itu. Nah makanya itu bisa kita lihat ada hadiah apa di lantai 2 itu. Ya, mestinya kalau kita naik, ya kita ada dalam tahta hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita turun membawa hadirat itu luar biasa. Amin. Ya. Kemudian murid-murid mereka berdoa, mereka mencari Tuhan, lalu mereka keluar tersebar di dunia ini dan dunia itu berubah. Amin. Amin. Ya. Nah ini prinsip yang penting banget. Pelayanan yang kuat lahir dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang hari ini berjumpa dengan Tuhan? Amin. Amin. Ya, kenapa? Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan dia dari surga dia jadi satu dengan kita. Amin. Amin. Ya, bayangkan itu. Ya. Dia tidak cuma kita datang ke rumahnya dia, bawa sesuatu, terus kita hidup membagikan apa yang kita bawa. Tidak cuma itu. Kita datang kepada dia dan dia nempel dalam hidup kita setiap hari. Jadi tidak ada alasan untuk gemeter, takut dan lain sebagainya. Amin. Amin. Pelayanan yang kuat lahir dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Pekerjaan yang kuat itu juga lahir dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Bisnis yang kuat itu juga hasil dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, di situ. Jadi banyak orang Kristen hidup hanya dari satu arah. Mereka hidup dari bumi saja. Mereka melihat masalah, mereka lihat keuangan, mereka lihat keadaan, mereka lihat ketakutan demi ketakutan. Itu benar nggak? Real nggak? Real? Real. Nyata. Nyata. Tapi ya, yang dilihat cuma itu kok. Padahal Tuhan ini sudah mengundang kita untuk hidup dari perspektif surga ini, dari pola kerajaan surga.
Ya. Dan tidak ada penghalang lagi. Kita lihat Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2, selalu baca. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. 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 Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, bukan kita berjalan ke atas terus, nanti nambah, ya kan? Tapi pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa? Cara berpikir kita harus berubah, pola pikir kita harus berubah, pemahaman kita harus berubah. Kita tidak hanya melihat realitas bumi, karena itu memang benar realitas, tapi kita belajar melihat realitas yang ada di surga. Kalau realitas di bumi kita menghadapi masalah, misalkan sakit penyakit, kita belajar melihat realitas di surga bahwa kita sudah disembuhkan. Amin. Amin. Jadi terima yang realitas yang di surga. Kalau realitas di bumi kita menghadapi kesulitan, permasalahan, pekerjaan, ya, ada realitas di surga, kita sudah mendapatkan kemenangan demi kemenangan, promosi demi promosi. Amin. Mendapatkan kelimpahan demi kelimpahan. Ya. Supaya apa? Supaya di surga ini termanifestasikan di bumi. Kita bawa yang di surga itu ke bumi. Jadi cara berpikir kita harus berubah. Nah, bagaimana kita hidup dalam pola naik dan turun itu? Yang pertama, datang kepada Tuhan. Ya, setiap hari kita belajar mendekat kepada Tuhan. Bukan hanya datang dengan permintaan, tetapi datang untuk menikmati hadiratnya. Karena apa? Kita ini membawa hadiratnya. Kalau kita misalkan nih, ya, aku pergi, ya, kita pergi THR, touring, ya, kita sudah bawa jahe rempah, kita bawa rendang, kita bawa apel, ya kan. Sampai pulang itu masih utuh semua. Itu kita nikmati ya? Tidak nikmati, ya. Nah, kita tiap hari membawa hadirat Tuhan, nikmati itu hadirat Tuhan tiap hari. Dan dia suatu pribadi yang bisa diajak bicara, bisa bersuara, ya, bisa diajak diskusi, ya, bisa lebih canggih dari Google Search, ya, ya. Nah, nikmati itu, nikmati tiap hari, ya. Terima damai sejahtera seperti itu. Amin. Amin. Ya, mulai sadari kita bahwa kita ini tiap hari bersama dengan Tuhan gitu. Jadi nikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Seperti suami istri, nikmati kebersamaan itu. Ya, jangan disia-siakan, rugi juga disia-siakan. Amin. Yang kedua, menerima dari Tuhan. Ya, di dalam hadirat Tuhan itu kita menerima apa? Hikmah. Amin. Amin. Terus apa lagi? Kekuatan ya? Kekuatan. Dalam hadirat Tuhan kita menerima apa lagi? Kesembuhan. Apa lagi? Marifat. Apa lagi? Sukacita. Apa lagi? Damai sejahtera nggak? Damai sejahtera. Kita menerima arah untuk kita hidup nggak? Tujuan. Amin. Amin. Ya. Kita menerima segala sesuatu yang Tuhan punya kita terima. Amin. Amin. Ya. Nah, mulai terus terima terus sampai itu penuh terus. Ya, jangan besar-besar. Ya. Terus yang ketiga, membawa surga ke bumi. Setelah itu kita keluar. Ya. Dan ketika kita keluar, ketika surga itu kita bawa ke bumi, kita keluar dari kehidupan kita membawa kasih Tuhan kita. Damai Tuhan kita bawa. Solusi dari Tuhan kita juga punya. Lu mau minta apa gue ada? Ya dari surga, ya kan? Terang Tuhan juga kita ada. Amin. Amin. Ya. Kita mengalami itu, bahkan itu perkataan orang-orang yang di lingkungan kita, di luar kita melihat, oh Mas Yudi, aku ketemu kamu kok rasanya itu damai sejahtera. Ya kan? Amin. Aku ketemu Mbak Rere kok rasanya aku sukacita, pengennya nyanyi terus. Ya, memuji-muji Tuhan terus. Ya. Aku ketemu dengan Indri kok aku dapat petunjuk ya. Dia ngomong seperti ini, oh iya, ada petunjuk nih.
oh ada marifatnya di sini, oh ada gambarannya di sini, seperti itu. Jadi itu kita kan lagi membuat surga ke bumi. Ketika orang yang mungkin marah dengan kita, ya kan, karena dia tidak setuju dengan kehidupan kita, dan dia, aku ketemu Samuel, aku mau bunuh dia, ya. Tapi ketika si Samuel membahas surga di bumi, dia datang bukan ingin membunuh, tapi malah ingin kesalahan. Amin. Amin. Ya, inilah kehidupan orang percaya. Jadi jangan heran, ya, dan percaya di mana kita berada, kita membawa dampak dari surga pada dunia sekitar kita. Amin. Amin. Dan itu berdampak pada keluarga kita, berdampak pada anak kita, berdampak pada pekerjaan, bisnis, dan pelayanan kita. Nah, inilah kehidupan orang percaya. Naik pada Tuhan, turun membawa surga di bumi. Amin. Amin. Ya. Nah, kesimpulannya, penutup ya, itu cepat sekali ya. Surga bukan hanya tujuan akhir kita, amin. Ya, surga adalah sumber kehidupan kita. Ya, seperti tadi disebutkan ada semua dan bisa menyebutkan berarti pernah mengalami, amin. Amin. Mau mengalami terus ya? Mau. Makin bertingkat apa enggak? Tingkat. Amin. Ya, surga adalah sumber kehidupan kita. Yesus sudah membuka jalan, langit sudah terbuka. Pertanyaannya, apakah Tuhan mau? Tuhan mau nggak? Mau. Mau. Apakah kita mau juga datang padanya? Mau. Mau. Karena setiap kali kita datang pada Tuhan, kita akan naik dan kita kembali ke dunia ini, kita membahas sesuatu dari surga. Amin. 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 Mari berdiri. Kita deklarasikan bersama ya. Aku punya iman. Aku punya iman Untuk mengakses surga untuk mengakses surga dan terlibat dalam perjumpaan surgawi. dan terlibat dalam perjumpaan surgawi. Aku percaya firman Tuhan Aku percaya firman Tuhan mengatakan aku memiliki akses mengatakan aku memiliki akses kehadiratnya melalui karya salib Yesus kehadiratnya melalui karya salib Yesus yang sudah selesai. yang sudah selesai. Aku datang dengan percaya diri Aku datang dengan percaya diri ke tahta kasih karunia. ke tahta kasih karunia. Di sana aku menerima rahmat, Di sana aku menerima rahmat, menerima anugerah, menerima anugerah, dan menerima kelimpahan dari surga. dan menerima kelimpahan dari surga. Dan aku menyatakan di bumi ini Dan aku nyatakan di dunia sehingga aku berdampak bagi duniaku, sehingga aku berdampak pada bagi dunia, keluargaku, bagi keluargaku, bagi pekerjaanku, bagi bagi pekerjaan, bisnisku, bagi bisnisku, bagi kesehatanku. bagi kesehatan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena firman-Mu menyatakan bahwa kami hari ini tidak ada penghalang lagi, tidak ada ketakutan, tapi dengan keberanian penuh kami masuk dalam tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami naik ke surga dan kami bawa segala sesuatu yang di surga ke bumi ini untuk kami nyatakan Tuhan, sehingga orang melihat surga melalui hidup kami. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.